Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aki Gilang Supriyatna dengan NIM 220402001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UTS Sistem Tenaga Listrik, yaitu mereview 5 jurnal terkait keyword yang telah diberikan. Langsung saja dimulai dari jurnal yang pertama dengan judul Experimental Investigation of the Effect of Conductor Temperature on Corona Performance in Overhead Transmission Lines, atau dengan artian investigasi yang didasarkan percobaan pengaruh suhu konduktor terhadap kinerja corona pada saluran transmisi atau saluran udara. Dimulai dari latar belakang. Jadi latar belakang pada jurnal ini berfokus pada fenomena corona discharge yang terjadi pada saluran transmisi overhead atau saluran transmisi udara yang dapat menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan radio, kebisingan, kehilangan daya, dan kerusakan pada isolasi peralatan listrik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perubahan suhu konduktor mempengaruhi kinerja corona yang merupakan proses ionisasi yang terjadi di udara akibat adanya medan listrik yang kuat dan tidak merata di sekitar konduktor. Suhu permukaan konduktor berperan penting dalam menentukan titik awal terjadinya corona, baik pada konduktor AC maupun DC. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa suhu permukaan konduktor secara signifikan mempengaruhi onset corona, sehingga penting untuk mengeksplorasi hubungan ini lebih lanjut. Dengan menggunakan metode corona cage atau sangkar corona, penelitian ini berusaha untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana suhu konduktor mempengaruhi fenomena corona dan dampaknya terhadap desain saluran transmisi. Dengan memahami mekanisme fisik dan kimia dari discharge corona, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perancangan sistem transmisi yang lebih efisien dan tahan lama, serta mengurangi dampak negatif dari corona discharge pada infrastruktur listrik. Dari metode penelitian ada 5 metode. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini melibatkan beberapa langkah dan pengaturan eksperimen yang dirancang untuk mengevaluasi pengaruh suhu konduktor terhadap kinerja corona. Yang pertama itu ada pengaturan eksperimen. Penelitian ini dilakukan di laboratorium arus searah tegangan tinggi di Universitas KwaZulu Natal. Laboratorium ini memiliki sistem pendingin udara yang menjaga kondisi atmosfer stabil dengan suhu diatur antara 23 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Kelembapan relatif dan tekanan udara juga dijaga stabil selama eksperimen. Yang kedua, konfigurasi corona cage. Penelitian menggunakan konfigurasi koaksial silinder yang dikenal sebagai corona cage. Konfigurasi ini terdiri dari permukaan silinder luar yang dibagi menjadi 3 bagian. 2 bagian pelindung yang terhubung ke tanah dan 1 bagian tengah yang berfungsi sebagai konduktor. Konduktor yang digunakan adalah tabung aluminium yang dipasang secara koaksial di dalam cage. Yang ketiga, pengukuran suhu dan corona. Suhu konduktor diatur dan dipantau menggunakan sensor. Dan pengukuran arus corona dilakukan dengan menghubungkan sistem pengukuran ke resistor yang terhubung ke sistem akuisisi data. Kamera dengan detektor pencitraan ultraviolet atau corona cam digunakan untuk menangkap visual discharge corona. Yang keempat, prosedur eksperimen. 2 jenis koneksi digunakan dalam eksperimen. 1 koneksi standar di mana hanya sumber tegangan tinggi yang terhubung, dan 1 koneksi di mana sumber arus dan sumber tegangan tinggi terhubung secara bersamaan untuk menjaga suhu konduktor. Penelitian ini mempertimbangkan variasi suhu konduktor dalam rentang 20 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Yang kelima itu analisis data. Data yang diperoleh dari pengukuran corona dan suhu dianalisis untuk menentukan hubungan antara suhu konduktor dan onset corona, serta untuk mengevaluasi efek dari kondisi ini terhadap kinerja corona secara keseluruhan. Dari penelitian ini didapatkan hasil. Yang pertama itu dari pengaruh suhu terhadap arus corona. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dengan meningkatnya suhu konduktor, magnitud arus corona juga meningkat. Ini menunjukkan bahwa suhu konduktor yang lebih tinggi dapat menyebabkan peningkatan aktivitas corona. Yang kedua, penurunan tegangan inception corona. Penelitian ini menemukan bahwa suhu konduktor yang lebih
lebih tinggi berhubungan dengan penurunan tegangan inception corona. Misalnya, ketika suhu meningkat dari 24 derajat sampai 137,9 derajat, terjadi penurunan hampir 32% dalam tegangan inception corona dari 49 kV menjadi 37 kV. Demikian pula pada peningkatan suhu dari 24 derajat sampai 142 derajat. Tegangan inception corona menurun dari 40 kV menjadi 32 kV, yang merupakan penurunan sekitar 25%. Yang ketiga itu korelasi antara suhu dan aktivitas corona. Korelasi antara suhu dan aktivitas corona. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa ada korelasi langsung antara suhu konduktor dan aktivitas corona. Dengan kata lain, semakin tinggi suhu konduktor, semakin aktif fenomena corona yang terjadi, yang dapat berpotensi menyebabkan masalah seperti kehilangan daya dan kerusakan pada isolasi peralatan listrik. Yang keempat itu rekomendasi untuk desain sistem transmisi. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi perancangan sistem transmisi, menunjukkan bahwa pengelolaan suhu konduktor adalah faktor kunci dalam mengurangi dampak negatif dari corona discharge. Penelitian ini juga menyarankan perlunya mempertimbangkan suhu konduktor dalam perhitungan desain untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan dalam sistem transmisi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya memahami hubungan antara suhu konduktor dan kinerja corona untuk meningkatkan desain dan operasional saluran transmisi listrik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana suhu konduktor mempengaruhi fenomena corona untuk mengembangkan model yang dapat digunakan dalam perancangan sistem transmisi yang lebih efisien. Yang keempat itu hubungan dengan keyword. Jadi pada jurnal ini keywordnya yang cocok yaitu high voltage overhead lines. Jadi penelitian ini langsung berfokus pada kinerja corona yang terjadi pada saluran transmisi overhead atau saluran transmisi udara yang beroperasi pada tegangan tinggi. Kinerja corona sangat penting dalam konteks saluran transmisi tegangan tinggi karena fenomena ini dapat mempengaruhi efisiensi dan keandalan sistem transmisi. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana suhu konduktor mempengaruhi onset dan aktivitas corona, yang merupakan faktor kritis dalam desain dan operasional saluran transmisi tegangan tinggi. Hubungan ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang kinerja corona pada saluran transmisi overhead atau saluran transmisi udara tegangan tinggi sangat penting untuk mengatasi masalah yang terkait dengan kehilangan daya, stabilitas tegangan, dan keandalan sistem transmisi secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan desain dan pengelolaan saluran transmisi sehingga relevan dengan keyword high voltage overhead lines. Kita lanjut ke jurnal yang kedua dengan judul Modeling of Photovoltaic Inverter Loss for Reactive Power Provision, dengan arti pemodelan kerugian inverter fotovoltaik untuk penyediaan daya reaktif. Kita pertama dari latar belakang atau problem statementnya yaitu berfokus pada efisiensi konversi inverter fotovoltaik dalam konteks penyediaan daya reaktif. Penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memahami bagaimana inverter beroperasi di berbagai titik daya aktif dan reaktif, serta bagaimana kehilangan daya yang terjadi dapat mempengaruhi efisiensi keseluruhan sistem. Beberapa poin penting yang menjadi latar belakang penelitian ini. Yang pertama, kebutuhan untuk penyediaan daya reaktif. Dengan meningkatnya integrasi sumber energi terbarukan seperti panel surya ke dalam jaringan listrik, ada kebutuhan yang semakin besar untuk inverter yang tidak hanya dapat mengonversi daya aktif, tetapi juga dapat menyediakan daya reaktif untuk stabilitas tegangan. Kerugian daya inverter. Yang kedua, kerugian daya dalam inverter. Inverter mengalami berbagai jenis kerugian daya yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti arus yang lebih tinggi akibat penyediaan daya reaktif dan sudut fase yang berubah. Memahami mekanisme kerugian ini penting untuk meningkatkan efisiensi inverter. Yang ketiga, model yang ada. Penelitian ini membahas model efisiensi inverter yang ada, seperti model Schmidt, Sauer, dan Brown, dan menunjukkan bahwa model-model ini mungkin tidak sepenuhnya akurat dalam menggambarkan kerugian yang terjadi pada inverter saat beroperasi dengan daya reaktif. Yang keempat itu ada pengembangan model baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model baru yang lebih akurat dalam memprediksi kerugian dan efisiensi inverter dengan mempertimbangkan mekanisme fisik yang mendasari kerugian tersebut.
Jadi pada penelitian ini berusaha untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi inverter yang lebih efisien dan dapat diandalkan dalam konteks penyediaan daya reaktif, yang pada gilirannya dalam mendukung integrasi energi terbarukan yang lebih baik ke dalam jaringan listrik. Dari metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini itu melibatkan beberapa langkah kunci untuk mengevaluasi efisiensi konversi inverter dalam konteks penyediaan daya reaktif. Yang pertama itu ada pengukuran efisiensi inverter. Penelitian ini dilakukan dengan mengukur efisiensi dari 3 inverter yang berbeda di berbagai titik operasi yang mencakup kombinasi daya aktif dan daya reaktif. Pengukuran ini dilakukan Fraunhofer Institute for Solar Energy System (ISE) di Freiburg, Jerman. Yang kedua itu pengembangan model. Berdasarkan data pengukuran, dua model baru dikembangkan. Yang pertama itu Empirical Efficiency Model atau EEM. Model ini memperluas model yang sudah ada dengan memasukkan variabel yang mempertimbangkan daya reaktif. Yang kedua itu Loss Based Efficiency Model atau LEM. Model ini didasarkan pada mekanisme fisik yang menyebabkan kerugian dalam inverter dan mempertimbangkan efek penyediaan daya reaktif. Yang ketiga itu parameterisasi model. Dua model ini diparametrisasi menggunakan nilai efisiensi yang diketahui dari sejumlah titik operasi. Untuk model EEM diperlukan 9 titik operasi, sedangkan untuk model LEM hanya 5 titik yang diperlukan. Yang keempat, evaluasi akurasi model. Setelah pengembangan, akurasi kedua model ini dibandingkan dengan model yang sudah ada atau model Brown dengan membandingkan nilai efisiensi yang diprediksi oleh model dengan nilai efisiensi yang diukur. Ini dilakukan untuk menilai seberapa baik model baru dapat memprediksi efisiensi inverter di seluruh rentang operasi. Yang kelima itu ada analisis aplikasi. Penelitian ini juga membahas berbagai aplikasi dari model yang dikembangkan, termasuk bagaimana model ini dapat digunakan oleh operator PLTS untuk memperkirakan kerugian individu dari pembangkit listrik tenaga surya yang menyuplai daya reaktif ke jaringan, serta untuk analisis biaya penyediaan daya reaktif dari berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua model baru yang dikembangkan, yaitu EM dan juga LEM, mampu memprediksi efisiensi konversi inverter solar panel dengan akurasi yang tinggi di seluruh rentang operasi yang diuji. Berikut adalah ringkasan dari penelitian dari hasil. Yang pertama itu akurasi model. Model EM menunjukkan kesalahan rata-rata yang sangat rendah dalam memprediksi efisiensi, terutama untuk nilai daya aktif yang lebih besar dari 0,1 PU atau per unit. Model LEM meskipun lebih sederhana dalam perencanaan, juga memberikan akurasi tinggi, terutama untuk inverter yang memiliki pengaruh kecil dari konsumsi daya reaktif filter sisi jaringan. Yang ketiga itu ada perbandingan dengan model Brown. Kedua model baru ini dibandingkan dengan model Brown yang sudah ada. Hasil menunjukkan bahwa EM dan LM melebihi akurasi model Brown dalam beberapa situasi, terutama dalam kerugian sangat bergantung pada faktor daya atau tidak simetris terhadap sumbu daya reaktif 0. Yang ketiga itu kinerja di berbagai titik operasi. Efisiensi yang dihitung dengan menggunakan kedua model baru ini dibandingkan dengan data pengukuran yang luas. Hasilnya menunjukkan bahwa model-model ini dapat digunakan untuk memprediksi kerugian dan efisiensi inverter dengan baik di berbagai titik operasi yang melibatkan kombinasi daya aktif dan reaktif. Yang keempat itu aplikasinya. Model-model ini memiliki potensi aplikasi yang luas, termasuk membantu operator PLTS dalam memperkirakan kerugian individu dari pembangkit listrik tenaga surya yang menyuplai daya reaktif ke jaringan, serta memungkinkan analisis kerugian yang komparatif untuk berbagai sumber daya reaktif oleh operator jaringan. Dari penelitian selanjutnya itu ada keterbatasan. Penelitian juga mencatat bahwa untuk parametrisasi yang tepat dari model, penting untuk mengontrol titik operasi yang dimaksud dengan akurasi tinggi. Jika tidak, metode interpolasi dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. Secara keseluruhan penelitian ini berhasil mengembangkan dan menguji model-model baru yang dapat meningkatkan pemahaman dan efisiensi inverter dalam konteks penyediaan daya reaktif, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teknologi inverter yang lebih efisiensi. Selanjutnya itu hubungan dari keyword.
Penelitian ini berfokus pada efisiensi konverter-inverter voltaik dan bagaimana model-model yang dikembangkan dapat digunakan untuk memprediksi kerugian atau loss yang terjadi dalam sistem inverter saat beroperasi dengan daya aktif dan reaktif. Kerugian ini merupakan bagian penting dari analisis efisiensi sistem tenaga, dan pemahaman yang lebih baik tentang kerugian ini dapat membantu dalam meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Dari jurnal tersebut kita dapat keywordnya yaitu loss in the power system. Selanjutnya jurnal ketiga dengan judul Analysis of the Quality of Aluminum Overhead Conductor After 30 Years of Operation, atau analisis kualitas konduktor overhead aluminium setelah 30 tahun beroperasi. Yang pertama itu kita akan membahas latar belakangnya. Dari latar belakang jurnal tersebut, yang pertama itu perlunya mengetahui kondisi konduktor setelah penggunaan jangka panjang, yaitu dalam jurnal ini yaitu 30 tahun, terutama dari segi sifat mekanik dan juga karakteristik struktural. Yang kedua, adanya berbagai jenis kerusakan yang perlu diidentifikasi dan dianalisis penyebabnya, meliputi korosi pada permukaan lapisan luar, peluburan lokal, hingga hilangnya penampang dan juga patahnya kawat. Yang ketiga itu perlu evaluasi apakah konduktor masih memenuhi standar yang disyaratkan setelah penggunaan jangka panjang. Mengingat konduktor ini merupakan komponen kritis dalam sistem transmisi dan distribusi listrik. Intinya penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kondisi dan kelayakan konduktor aluminium setelah penggunaan 30 tahun. Mengingat perannya yang kritis dalam operasi kelistrikan dan kebutuhan akan keandalan operasionalnya. Metode penelitian yang didengungkan dalam jurnal ini meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama pengambilan sampel. Penelitian ini menganalisis konduktor AAC atau aluminium alloy conductor yang telah digunakan selama 30 tahun. Konduktor ini terdiri dari 7 kawat, 1 kawat besar dan 6 kawat yang dipilit, dengan diameter kawat tunggal 1,724 mm. Yang kedua itu pengujian mekanis. Pengujian dilakukan untuk menilai sifat mekanis dan struktural dari kawat aluminium. Ini termasuk pengujian tarik untuk mengevaluasi kekuatan dan plastisitas kawat setelah digunakan. Yang ketiga itu mikroskopi. Penelitian ini menggunakan mikroskop cahaya dan mikroskop pemindai atau scanning mikroskopi untuk menganalisis kualitas permukaan konduktor dan kawat pada tingkat makro dan mikro. Ini membantu dalam mengidentifikasi jenis kerusakan seperti korosi, pencairan lokal, dan patahnya kawat. Yang keempat itu perbandingan dengan konduktor baru. Untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, konduktor baru dengan konstruksi yang sama juga diuji sebagai perbandingan. Yang kelima itu analisis kerusakan. Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap jenis kerusakan yang terjadi, termasuk pengamatan terhadap permukaan konduktor yang menunjukkan korosi dan penurunan penampang akibat pencairan. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang evolusi sifat mekanis dan struktural dari kawat aluminium seiring dengan waktu operasionalnya. Hasil dari penelitian mengenai kualitas konduktor aluminium setelah 30 tahun operasi menunjukkan beberapa temuan. Yang pertama itu kerusakan yang ditemukan. Terdapat 3 jenis kerusakan utama diidentifikasi pada kawat konduktor, yaitu korosi pada permukaan kawat luar, pencairan lokal dan kehilangan penampang kawat, serta patahnya kawat. Yang kedua, degradasi sifat mekanis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sifat mekanis kawat aluminium setelah 30 tahun menggunakan 30 tahun penggunaan mengalami penurunan. Kawat dari lapisan luar konduktor menunjukkan degradasi yang paling signifikan dalam sifat kekuatan, sementara kawat di bagian tengah menunjukkan penurunan yang minimal dalam kekuatan tarik. 3. Penyebab kerusakan. Penelitian mengidentifikasi bahwa penyebab utama kerusakan adalah pencairan lokal yang disebabkan oleh arus listrik, yang dapat terjadi akibat hubungan pendek atau short circuit yang terjadi akibat kondisi cuaca yang berubah-ubah. Pencairan ini menyebabkan penurunan penampang kawat dan akibatnya kehilangan kapasitas pembawa arus. Yang keempat itu statistik kerusakan. Kerusakan yang terjadi pada konduktor juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti angin kencang, hujan es,
salju yang dapat menyebabkan kerusakan pada pengikat konduktor, isolator, dan komponen lainnya. Yang kelima itu kualitas permukaan. Permukaan kawat menunjukkan adanya korosi yang signifikan dengan lapisan aluminium, oksida, dan oksida lainnya yang terbentuk akibat paparan atmosfer. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya pemantauan dan pemeliharaan konduktor aluminium untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem distribusi listrik setelah periode operasi yang panjang. Penelitian tersebut pada penelitian ini berhubungan dengan keyword high voltage overhead lines. Penelitian tersebut secara khusus membahas kualitas dan kerusakan konduktor aluminium yang digunakan dalam saluran udara setelah 30 tahun operasi, yang merupakan bagian penting dari sistem transmisi daya bertegangan tinggi. Selain itu, penelitian ini juga menyentuh aspek-aspek terkait dengan masalah yang dihadapi oleh konduktor dalam konteks transmisi daya yang relevan dengan istilah high voltage overhead lines. Kita masuk ke jurnal yang keempat dengan judul Lightning Protection of Overhead Distribution Lines Installed on High Resistivity Soil, dengan arti perlindungan petir pada saluran distribusi udara yang dipasang di tanah dengan resistivitas tinggi. Latar belakang pada jurnal itu yaitu kinerja petir menjadi perhatian penting pada saluran distribusi yang berada di area dengan tanah resistivitas tinggi. Ada dua jenis sambaran petir yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu sambaran langsung ke saluran distribusi, yang kedua sambaran tidak langsung yang menginduksi tegangan. Pentingnya sistem perlindungan pada saluran distribusi seperti konduktor netral, kawat pelindung, arester petir. Nilai resistansi pembumian yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja sistem perlindungan. Intinya penelitian ini dilatar belakangi oleh kompleksitas permasalahan perlindungan saluran distribusi terhadap petir di area dengan resistivitas tanah tinggi, serta kebutuhan akan solusi yang lebih efektif dibandingkan metode konvensional yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, validasi metodologi perhitungan. Penelitian ini menggunakan program komutasi TIDA yang dikembangkan oleh tim laboratorium tegangan ekstra tinggi di UFMG. Metode ini bekerja dengan menggunakan metode FTD atau Finite Difference Time Domain, dan konsep yang diusulkan oleh Rush untuk menangani discontinuous pada garis distribusi. Yang kedua itu perhitungan tegangan induksi. Pada langkah pertama, tegangan induksi diperoleh untuk garis tak terhingga tanpa diskontinuitas. Kemudian setiap diskontinuitas seperti ujung garis, titik grounding, dan surge arrestor digantikan oleh sumber kompensasi yang diterapkan pada titik tersebut. Yang ketiga itu penambahan tegangan transient. Tegangan transient yang dihasilkan dari sumber kompensasi ditambahkan ke tegangan induksi dari garis tak terhingga, sehingga menghasilkan tegangan total yang diterapkan pada sistem. Yang keempat itu simulasi. Simulasi dilakukan dengan menggunakan gelombang arus yang memiliki nilai puncak tertentu, dan variasi sistem grounding yang dimodelkan sebagai resistansi murni berdasarkan sistem grounding tipikal yang digunakan pada garis distribusi di Brazil. 5. Metode ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja garis distribusi dalam menghadapi sambaran petir, baik langsung maupun tidak langsung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa temuan penting terkait kinerja garis distribusi terhadap sambaran petir, terutama dalam konteks tanah dengan resistivitas tinggi. Yang pertama itu ada pengaruh resistansi grounding tinggi. Penelitian ini menemukan bahwa resistansi grounding yang tinggi dari konduktor netral, kawat pelindung, dan juga surge arrestor dapat mempengaruhi tegangan induksi yang terjadi pada sistem. Semakin tinggi resistansi grounding, semakin rendah tegangan induksi yang terjadi, yang menunjukkan bahwa grounding yang baik sangat penting untuk mengurangi risiko kerusakan akibat sambaran petir. Yang kedua itu perbandingan metode perlindungan. Penelitian ini membandingkan solusi inovatif untuk mengurangi jumlah kegagalan surge arrestor dengan metode klasik yang menggunakan kawat pelindung. Hasil menunjukkan bahwa solusi baru ini dapat meningkatkan kinerja pelindung garis
kinerja perlindungan saluran distribusi terhadap sambaran langsung. Yang ketiga itu kinerja saluran distribusi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa saluran distribusi yang dilengkapi dengan konduktor netral dan source arrestor memiliki kinerja yang lebih baik dalam menggunakan tegangan induksi dibanding dengan garis yang tidak dilengkapi dengan perlindungan tersebut. Jadi menunjukkan pentingnya penggunaan source arrestor dan konduktor netral dalam mendesain sistem distribusi di daerah dengan resistivitas tanah tinggi. Yang keempat, rekomendasi untuk desain sistem. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja perlindungan garis distribusi dengan mempertimbangkan baik sambaran langsung maupun tidak langsung, serta pentingnya desain sistem grounding yang efektif untuk mengurangi risiko kerusakan. Penelitian ini secara khusus membahas kinerja saluran distribusi udara yang beroperasi pada tegangan tinggi dalam konteks perlindungan terhadap sambaran petir. Oleh karena itu, keyword yang cocok dalam jurnal ini yaitu High Voltage Overhead Lines. Jurnal terakhir dengan judul Change with Wind Power Plant Control Strategy During Stressed Voltage Condition, dengan arti strategi pengendalian pembangkit listrik tenaga angin yang ditingkatkan selama kondisi tegangan tertekan. Latar belakang penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi oleh sistem tenaga akibat peningkatan integrasi sumber energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga angin. Dengan semakin banyak pembangkit listrik tenaga angin yang terhubung ke jaringan, masalah stabilitas tegangan menjadi semakin penting. Sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga angin seringkali terhubung melalui inverter yang memiliki keterbatasan dalam penyediaan daya reaktif dibandingkan dengan generator sinkron tradisional. Ketika sistem tenaga mengalami kondisi stres seperti gangguan atau penurunan daya, kemampuan untuk mempertahankan stabilitas tegangan menjadi krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan strategi kontrol baru untuk pembangkit listrik tenaga angin yang dapat meningkatkan kemampuan daya reaktifnya. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini mencakup beberapa langkah. Yang pertama itu modeling sistem. Penelitian ini dimulai dengan mengembangkan model WPP atau Wind Power Plant terintegrasi untuk pembangkit listrik tenaga angin berkapasitas 210 MW yang terdiri dari 91 turbin angin tipe 4. Model ini mencakup parameter sistem kabel dan konfigurasi yang mirip dengan tata letak Horns-Rev 2. Yang kedua itu studi kinerja strategi kontrol konvensional. Penelitian ini melakukan analisis perbandingan dan studi sensitivitas terhadap strategi kontrol WPP konvensional yang diterapkan selama kondisi tegangan tertekan. Ini bertujuan untuk memahami efektivitas strategi yang ada dalam menjaga stabilitas tegangan. Yang ketiga itu pengembangan strategi kontrol yang ditingkatkan. Penelitian ini mengembangkan strategi kontrol WPP baru yang meningkatkan kemampuan daya reaktif melalui pengendalian transformator pengubah tap. Strategi ini dirancang untuk memberikan dukungan tegangan yang lebih baik dalam kondisi stres. Yang keempat itu simulasi dan validasi. Strategi kontrol yang dikembangkan diuji dan divalidasi dalam simulasi sistem tenaga besar, khususnya pada sistem interkoneksi HLEIT atau HIS. Ini memastikan bahwa strategi yang diusulkan tidak hanya efektif dalam teori, tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik di sistem tenaga yang telah dibesar dan realistis. Yang kelima itu analisis hasil. Metode ini memberikan pendekatan komprehensif untuk memahami dan meningkatkan peran WPP dalam menjaga stabilitas tegangan dalam sistem tenaga yang semakin terintegrasi dengan sumber energi terbarukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kontrol pembangkit listrik tenaga angin yang ditingkatkan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan stabilitas tegangan selama kondisi tegangan tertekan. Berikut adalah beberapa poinnya. Yang pertama itu peningkatan kemampuan daya reaktif. Strategi kontrol yang dikembangkan meningkatkan kemampuan daya reaktif WPP melalui pengendalian transformator pengubah tap. Ini memungkinkan WPP untuk memberikan dukungan tegangan
yang lebih baik dalam kondisi stres, yang sebelumnya tidak dapat dicapai dengan strategi kontrol konvensional. Perbandingan Yang kedua itu perbandingan dengan strategi konvensional. Hasil simulasi menunjukkan bahwa strategi kontrol dengan kontrol yang ditingkatkan dapat mengurangi ketidakstabilan tegangan hingga 5%. Lebih efektif dibanding dengan strategi kontrol PPP konvensional yang diterapkan selama kondisi tegangan tertekan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan baru ini lebih efisien dalam menjaga stabilitas sistem tenaga. Yang ketiga itu validasi dalam sistem besar. Penelitian ini juga menguji strategi dikembangkan dalam konteks sistem tenaga yang lebih besar, yaitu sistem interkoneksi (LA). Hasil menunjukkan bahwa strategi kontrol yang ditingkatkan tetap efektif dalam skala yang lebih besar, memastikan bahwa pendekatan ini dapat diterapkan dalam praktik di sistem tenaga yang kompleks dan realistis. Yang keempat itu peningkatan daya transfer maksimum. Penelitian ini mencatat bahwa penerangan strategi kontrol yang ditingkatkan dapat meningkatkan daya transfer maksimum sistem. Misalnya, daya transfer maksimum meningkat dari 732 MW tanpa dukungan daya reaktif menjadi 742 MW dengan penerapan sistem kontrol yang ditingkatkan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan nilai penting dari WPP sebagai sumber daya reaktif dalam menjaga stabilitas tegangan, terutama dalam konteks peningkatan integrasi sumber energi terbarukan dalam sistem tenaga. Penelitian ini memberikan dasar kuat untuk pengembangan lebih lanjut dalam strategi kontrol WPP dan aplikasinya dalam sistem tenaga modern. Penelitian ini secara khusus berfokus pada masalah stabilitas tegangan dalam sistem tenaga yang mengalami kondisi tegangan tertekan. Penulis mengeksplorasi bagaimana sistem kontrol pembangkit listrik tenaga angin dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan daya reaktif dan dengan demikian membantu menjaga stabilitas tegangan dalam sistem. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan strategi kontrol yang ditingkatkan, stabilitas tegangan dapat ditingkatkan, yang merupakan inti dari masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Jadi pada penelitian ini menggunakan keyword voltage stability. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.